Kalau ditanya seberapa sering, Bro, what are you talking about, man? pasti sering ya, karena kita melakukan pembelajaran itu setiap hari. Apalagi siswa yang mungkin di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tua. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui bahwa siswa yang cengeng itu sebenarnya siswa yang memiliki rasa empati yang tinggi. Nah, tapi siswa tersebut itu belum bisa mengontrol atau meregulasi emosinya. And action. Assalamualaikum Pak Asnan. Waalaikumsalam Ibu Risna. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh ya, saya punya pembahasan sebentar nih tentang aspek perkembangan anak. Mungkin nanti kedepannya bakal banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Asnan. Oh, Benar ya. Tapi sebelum itu saya akan coba menjelaskan aspek perkembangan anak atau teman-teman. boleh. Jadi teman-teman, aspek perkembangan anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kognitif. Kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan pengetahuan atau kecerdasan siswa seperti ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yang kedua itu ada afektif. Afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap siswa seperti perasaan, minat, motivasi dan juga sikap. Dan yang terakhir ada psikomotorik. Psikomotorik adalah aspek yang berkaitan dengan keterampilan atau perbuatan siswa seperti keterampilan fisik gitu Pak. Oke. Balik ke pertanyaan yang akan bisa sampaikan ke Pak Asnan ya. Dari yang kognitif dulu nih. Seberapa sering Pak Hasan mengintegrasikan kegiatan yang merangsang perkembangan kognitif siswa dalam pembelajaran sehari-hari? Kalau ditanya seberapa sering, wah pasti sering ya, karena kita melakukan pembelajaran itu setiap hari. Ya, jadi ya kita setiap hari akan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk merangsang perkembangan kognitif siswa. Nah, kalau saya pribadi kan karena saya guru Al-Quran ya di sekolah saya. Nah, di dalam kegiatan Al-Quran itu ada namanya apersepsi. Apersepsi itu adalah pengulangan materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Nah, jadi ketika di awal pembelajaran itu saya memantik dari siswa itu supaya mereka pembelajaran yang telah kita lalui kemarin itu mereka sudah paham. Nah, jadi makanya saya lakukan namanya apersepsi. Jadi saya tanya, misalnya kemarin kita mempelajari atau membahas tentang materi misalnya huruf fathah. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran itu saya tanya, baik teman-teman, masih ingat kemarin dibaca apa? Nah, ketika mereka menjawab dengan benar, maka dari situ kita tahu bahwa terjadi perkembangan pada kognitif siswa tersebut. Ada lagi misalnya kayak sambung ayat, kan? Nah, karena siswa yang saya ajari ini kan itu kelas 1 ya, yang mungkin ya range usianya itu antara 7 dan 6 dan 7. Jadi mereka itu namanya butuh dengan pembelajaran atau yang bersifat kognitif. Jadi jelas. Jadi saya coba berikan pertanyaan sambung ayat. Nah, jadi dengan sambung ayat ini juga bisa memicu atau memantik perkembangan kognitif siswa. Yang mungkin dari sebelumnya belum hafal. Jadi ketika kita melakukan sambung ayat itu kita bisa mengetahui, oh ternyata tadinya belum hafal, sekarang sudah hafal. Ada juga mungkin yang kayak estafet pena, jadi kita baca bersama-sama gitu. Jadi ada media, misalnya diputar nanti orang pertama membaca ayat 1, orang kedua, dan seterusnya. Jadi ya mungkin setiap hari lah bisa jadi, bahkan kalau bisa seluruh kegiatan gitu ya diintegrasikan untuk merangsang perkembangan kognitif siswa. Sama satu lagi sih yang saya tahu nih Pak ya, peer teaching. Jadi peer teaching ini kan lo tahu sendiri kan ya, kayak guru itu mendorong siswa untuk saling mengajarkan materi yang mereka kuasai. Apa sih Pak nama lain itu? Kalau di mungkin yang biasa kita kenal itu namanya tutor sebaya. Iya, tutor sebaya. Nah, itu juga diterapkan juga di dalam pembelajaran Al-Quran yang saya jalankan. Jadi kalau hafalan siswa itu yang sudah masuk Al-Quran, nah itu saya terapkan tutor sebaya kepada mereka. Jadi mereka menyimak gitu, satu sama siswa. Iya. Kalau biasanya kan siswa sama guru, siswa gitu. Oke. Lalu nih Pak, ada nggak sih tantangan khusus yang Pak Hasan hadapi dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitif siswa? Kalau tantangan khusus itu mungkin dari ini sih ya, perbedaan latar belakang pola asuh orang tua dan
beragamnya latar belakang pola asuh dan beragamnya latar belakang sosial siswa. Jadi saya merasa lebih butuh banyak tenaga ekstra lebih ya, untuk bisa meningkatkan perkembangan kognitif siswa tersebut. Kan? Jadi beda kalau mereka itu sama ya. Jadi kita hanya perlu satu metode atau satu strategi saja. Nah, sedangkan karena beragam siswa, jadi kan kita perlu banyak metode dan strategi dong. Nah, sehingga itu menjadi tantangan saya sendiri untuk terus belajar ya, dan bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari kepada siswa. Saya setuju sih, Pak. Memang nggak semua siswa itu tantangannya sama. Betul. Masuk lagi ke pembahasan yang afektif nih Pak. Tentang sikap. Jadi gimana sih cara Pak Hasnan menciptakan suasana kelas yang positif dan kondusif bagi semua siswa, termasuk nih mereka yang memiliki perbedaan dalam hal belajar atau latar belakang sosial. Nah, ya. Jadi yang namanya pembelajaran, kan seorang guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang positif dan kondusif tentunya. Nah, lalu bagaimana ketika siswa itu memiliki latar belakang sosial yang berbeda dan juga kondisi berbeda gitu kan? Nah, maka guru itu harus sudah memahami metode atau strategi pembelajaran. Nah, ada salah satu metode yang menurut saya cocok untuk diterapkan di dalam kondisi tersebut, yaitu adalah strategi pembelajaran vehicle. Nah, itu pembelajaran yang aktif, inovatif, menarik dan menyenangkan, interaktif dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi dengan pembelajaran vehicle ini, saya rasa meskipun latar belakang siswa banyak yang berbeda, nah sehingga karena terciptanya suasana yang menarik, menyenangkan, aktif, jadi seluruh siswa itu bisa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nggak ada yang mungkin malas-malasan. Jadi mereka bisa kompak. Suasana jadi sama nih ya. Jadi nggak ada yang kebawa dari rumah marah gitu. Jadi sama. Lalu bagaimana Pak Hasnan membantu siswa membangun rasa percaya diri dan motivasi dalam belajar? Kalau untuk membangun rasa percaya diri seorang siswa itu pertama mungkin kita bisa memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut, ya bisa dengan menanyakan perasaan, kemudian bisa memperhatikan dia lebih kan? Karena memang apalagi siswa yang mungkin di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tua gitu kan, ya mungkin karena kesibukannya dan sebagainya, sehingga anak tersebut itu kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga, nah ketika di sekolah itu tugas guru, nah untuk menanyakan, kemudian ya mendekati dan memperhatikan anak tersebut agar kedepannya selama pembelajaran berlangsung anak itu bisa lebih kondusif dan semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Dan untuk membangun motivasi belajar siswa, nah itu mungkin kita bisa memberikan apresiasi ya, kepada setiap hal kecil yang baik yang telah dilakukan siswa. Nah, jadi ya mungkin kita bisa memberikan misalkan terima kasih atau mungkin pujian kecil gitu ya Pak ya. Ketika seorang guru memberikan pujian terhadap perilaku baik yang telah dilakukan siswa, itu mereka merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, sehingga hati siswa itu merasa tenang dan ya nyaman aja gitu ketika berada di pembelajaran. Saya setuju juga sih Pak itu. Saya setuju dengan apresiasi itu. Saya pernah melihat di salah satu sosial media cara kita mengetahui perasaan siswa dari rumah itu tuh dengan cara sebelum masuk ada kayak stiker smile, ya senang gitu kan. Kalau marah tuh berarti kayak emoticon yang marah. Itu pernah nggak sih Pak Hasnan sendiri kayak pengen nerapin hal itu juga di kelas Pak Hasnan? Mungkin saat ini karena saya mungkin ini lebih cocok ke guru kelas ya mungkin ya. Karena kan yang pertama kali menyambut mereka di dalam kelas itu guru kelas. Nah kebetulan saya ini kan bukan guru kelas ya, jadi maksudnya lebih ke guru bimbingan itu. Jadi saya bertemu mereka itu ketika ya pembelajaran sudah dimulai, kan? Ya mungkin bisa saja saya terapkan ketika pembelajaran yang saya ajari itu dimulai. Ya mungkin dengan tadi kita berbagi dengan emoticon
Jadi sesuai dengan suasana hati siswa bisa saja gitu kan. Tapi yang mungkin saat ini berlangsung itu mungkin guru kelas ya sudah menerapkan. Bahkan saya juga kadang melihat display kelas itu sudah ada tuh kayak, jadi setiap ada kotak gitu ada namanya, kemudian dikasih kayak bunga, kemudian ada oh ya, setelah ini Pak ya, pernah nggak Pak Hasan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi? Jika iya, bagaimana cara Pak Hasan mengatasinya? Pasti pernah. Kalau kesulitan dalam mengelola emosi itu, sebenarnya saya kan termasuk orang yang bisa mengelola emosi ya, kan? Ini berbeda ya dari Bapak. Bagus. Bagus. Saya ini termasuk orang yang bisa mengelola emosi dengan baik, gitu kan? Karena apalagi anak-anak SD gitu kan yang saya ajar itu, saya itu ketika ya meskipun mereka berbuat salah gitu kan, yang dan kadang memang memicu emosi saya juga, tapi saya bisa alhamdulillah bisa mengontrol emosi saya sehingga ya saya bisa menasihati siswa tersebut dengan cara yang baik kan. Jadi saya nggak sampai marah-marahin dia gitu kan, atau bahkan jangan sampai kita memukul siswa tersebut kan, karena memang kekerasan itu tidak diperbolehkan di dalam pendidikan zaman sekarang. Ya kita bisa panggil dengan baik anak tersebut. Jadi ada itu istilah namanya segitiga restitusi ya, itu jadi penanganan siswa yang bermasalah. Jadi pertama kita identifikasi perasaan anak tersebut. Kayak misalnya anaknya tiba-tiba nangis atau tiba-tiba mukul temennya gitu kan. Nah kita pertama identifikasi dulu perasaan yang dialami itu, maksudnya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Yang kedua itu adalah kita membenarkan atau mengarahkan seharusnya seperti apa yang harus dilakukan ketika mengalami suatu peristiwa yang mungkin dia rasakan. Nah, jadi mereka tidak seharusnya melakukan seperti itu, tapi harus ada yang hal yang lebih baik dilakukan. Kemudian ketiga itu adalah kita membuat kesepakatan pada anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dilakukan, dan ya ini menjadi kedepannya adalah tujuannya untuk bisa mendisiplinkan anak supaya disiplin. Tapi pengalaman Pak Hasan pernah kayak gitu, ya, dari anak yang begitu. Ya jadi saya panggil, nangis. Jadi saya panggil, kenapa nangis? Jadi saya identifikasi dulu perasaannya, gimana kenapa nangis. Kemudian saya arahkan seharusnya seperti ini, bukan seperti yang telah. Tapi anak tersebut langsung mengerti. Iya, sebagian ada yang mengerti, ada yang sebagian ada yang butuh proses. Itu wajar namanya. Iya, Pak ya. Oke. Lanjut ke yang ketiga, psikomotorik ya, teman-teman. Bagaimana Pak Hasan melihat perbedaan kemampuan psikomotorik di antara siswa? Ya mungkin kita bisa melihat perbedaan psikomotorik siswa itu sebelum pembelajaran atau sedang pembelajaran yang berlangsung, teman setelah. Nah, kalau sebelum itu dari mana? Itu mungkin kita bisa lihat dari latar belakang sosial dan latar belakang orang tuanya. Gitu kan. Nah, jadi mungkin sebenarnya anak itu memiliki keterampilan yang bagus, mungkin karena faktor eksternal atau lingkungan di rumah dan di keluarganya, sehingga keterampilan itu tidak muncul. Nah, kalau yang sedang berlangsung keras itu kita bisa melihat nih, ketika kita melakukan suatu kegiatan, misalnya kita kancing nih. Nah, ketika kita memberikan suatu pertanyaan misalnya, nah kita bisa lihat nih, oh ternyata si A bisa langsung menjawab, si B perlu waktu untuk menjawab, yang C kemudian memang benar-benar belum sama sekali mengerti. Nah kalau dan di akhir pembelajaran itu kita dengan evaluasi, jadi dengan awal pembelajaran langsung sampai akhir kita evaluasi, gitu kan? Jadi apakah ada perkembangan keterampilan yang muncul dari situ tersebut atau justru malah berkurang. Nah, jadi di akhirnya mungkin bisa kita sebut juga dengan evaluasi ya. Evaluasi, jadi ya mungkin dari situ kita bisa melihat perbedaan keterampilan siswa. Tapi tetap saja setiap siswa itu memiliki keterampilan yang baik ya.
Misalnya bukan berarti siswa yang cengeng nih, misalnya wah ini siswanya cengeng banget gitu kan, ya terampilannya nol gitu misalnya. Nah jangan sampai seperti itu, sehingga yang bisa dia lakukan itu hanya menangis saja. Karena mungkin dia misalnya melihat barang temannya hilang atau makanan temannya tumpah, gitu kan, karena empatik yang tinggi dari siswa tersebut. Nah, jadi nangis aja gitu, karena dia belum punya skill kontrol emosi. Nah, ada juga mungkin siswa yang pembangkang misalnya, kalau dinasihati dia malah menjawab, bahkan menentang dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya siswa itu yang seperti itu memiliki kemampuan berargumentasi, tapi dia belum punya skill komunikasi yang baik, sehingga ya terkesan mereka membangkang. Padahal dia sebenarnya punya pendapat yang menurut dia itu baik. Nah, tapi karena kurangnya skill dia untuk berkomunikasi, sehingga terkesannya membangkang dan sebagainya. Makanya sebagai seorang guru itu kita harus mengerti ya bahwa semua anak itu istimewa. Ya. Kita jangan hilangkan bibit baiknya, tapi kita bangun keterampilan seperti itu. Terakhir Kak, coba ceritakan bagaimana paling berkesan dalam mengembangkan keterampilan psikomotorik siswa. Terus apa yang membuat pengalaman itu berkesan? Kalau pengalaman yang berkesan dalam perkembangan keterampilan itu, saya pernah melakukan kegiatan, dan keterampilan itu kan luas ya, bisa keterampilan bernyanyi atau lain sebagainya, atau bekerja sama, itu kan merupakan keterampilan juga ya. Nah, suatu waktu saya pernah buat video, video singkat bersama anak-anak, yang awalnya saya kira itu mereka bakal tidak sesuai dengan konsep video yang saya terapkan, yang akan saya terapkan. Nah, ternyata ketika saya berikan pertontonkan video contoh konsepnya, kemudian saya briefing satu persatu, ternyata mereka bisa gitu. Mereka mampu melakukan sesuai dengan arahan, sesuai dengan briefing yang saya berikan. Jadi dari sini saya belajar bahwa ternyata anak-anak kecil itu punya skill atau keterampilan yang sangat bagus, terutama dalam meniru atau memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi yang bisa ini paling berkesan. Jadi ya lucu aja gitu, mereka bisa mengikuti sesuai apa yang kita inginkan. Betul, saya juga lihat tuh pasan. Seru banget sih kayaknya emang. Jadi kayak kalau kita komunikasi itu lebih antara guru dan siswa kayak nggak kaku gitu. Jadi mereka juga belajar gak guna ya, nggak takut sama guru. Biasanya kalau anak-anak takut sama guru tuh lebih susah untuk memahami pelajaran yang guru itu berikan gitu. Tapi ini enggak. Saya akan coba sih seperti Pak Hasan nanti. Baik, ya mungkin itu ya. Kalau menurut pandangan Krisna, kedepannya nih yang bakal jadi guru, kira-kira apa nih yang perlu disiapkan dari sendiri? Kalau saya sih saya pengen jadi guru itu yang disenangi oleh guru saya sendiri. Mungkin salah satu strategi yang saya pakai gitu, yang saya gunakan adalah paper tadi itu kan menyenangkan, salah satunya kan seperti itu. Saya tidak ingin menjadi guru yang ditakuti oleh murid, tapi disenangi oleh murid. Ya mungkin saya sedikit ada saran, mungkin kalau guru Risna ingin menjadi guru yang disenangi, itu tadi mungkin kita bisa lebih terbuka kepada siswa, tapi kita tetap tegas. Nah, tapi tegas ini beda ya dengan galak ya. Nah, jadi tegas itu ya kita menerapkan aturan dan kita melaksanakannya. Jadi ketika ada siswa yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, ya kita berikan ketegasan. Kita ingatkan bahwa maaf, kamu tidak sesuai aturan yang telah kita sepakati. Nah, dan jangan sampai ada pembiaran ketika siswa itu melanggar aturan. Nah, jadi guru juga harus peka. Dan gitu ya, jadi guru juga harus peka ya terhadap apa yang dilakukan siswa. Maksudnya konsekuensi juga sih. Iya. Saya juga tidak menjelaskan ketika anak itu berbuat salah, udah saya biarkan, itu akan menjadi kebiasaan buat dia gitu. Enggak baik juga tegas tapi tidak kejam aja. Oke.
Wah, terima kasih banyak Pak Asnan atas pertanyaan saya berikan kepada Pak Asnan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan tadi tentang pola materi-materi, perbedaan pola asuh sosial itu memang sangat apa ya? Perlukan lah gitu. Kemudian apresiasi kecil gitu. Juga penanganan siswa yang bermasalah itu dengan identifikasi masalah atau perasaan dari siswa. Pasan, mungkin lain kali kita akan berbicara lagi ya. Iya. Mungkin nanti kedepannya bakal ada kayak pembicaraan yang lebih bagus lagi gitu daripada yang ini. Apalagi Pak Hasan ini kan juga sudah menjadi guru. Mungkin saya bisa menjadikan Pak Hasan ini tutor untuk saya menjadi guru nanti. Ya teman-teman, segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit dah? 21 menit. Yes ya. Haus woy. Tapi aku tadi benar-benar kiranya pertama aku tahu.